Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Irfan yang bertanya demikian. Tahun 2015 saya membeli rumah dari developer dan langsung serah terima di awal saat masih tanah kosong. Dan kemudian melakukan kerjasama untuk renovasi rumah tersebut dengan kontraktor pertama yang ditunjuk oleh developer. Nah, rumah selesai pada bulan Oktober 2019. Baru 1 tahun lebih, rumah tersebut plafonnya ambruk. Setelah dicek oleh kontraktor lain, terjadi kelalaian kontraktor pertama dalam melakukan finishing rumah. Nah, garansi rumah cuma 1 tahun dari pihak kontraktor. Apakah saya dapat mengajukan gugatan perdata akibat dari kelalaian kontraktor tersebut? Oke, jadi kontraktor dalam kasus yang dijelaskan oleh Pak Irfan tadi itu dapat saya kategorikan sebagai penyedia jasa konstruksi gitu ya. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 6 Junto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi itu didefinisikan sebagai pemberi layanan jasa konsultasi, konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi gitu ya. Nah, mengenai konstruksi itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 itu diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Dan dengan demikian, kontraktor yang memberi jasa pekerjaan konstruksi dalam pembangunan rumah Anda termasuk dalam definisi penyedia jasa konstruksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain dari penyedia jasa konstruksi, ada juga developer gitu ya dalam kasusnya Pak Irfan yang bisa dikategorikan sebagai pengguna jasa, yaitu pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Karena developer ini adalah pihak yang menunjuk kontraktor tersebut. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya Pak Irfan, saya akan membahas tentang tanggung jawab pihak-pihak terkait apabila ada plafon rumah yang ambruk sebagaimana yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Irfan gitu ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi itu mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, standar keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan ini, yang dimaksud dari kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi gitu ya, yang mana penetapannya dilakukan oleh penilaian ahli atau penilai ahli sesuai dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, pasal 63 Undang-Undang Jasa Konstruksi itu menyatakan bahwa penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa. Nah, jangka waktu pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan itu ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Apabila rencana umur konstruksi sebagaimana dijelaskan begitu ya, itu lebih dari 10 tahun contohnya gitu ya, maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan begitu. Nah, kalau ternyata kegagalan bangunan ini terjadi setelah jangka waktu tersebut berlaku, maka yang bertanggung jawab di sini adalah pengguna jasa. Selain kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang saya sebutkan tadi, penyedia jasa dan atau pengguna jasa ini juga wajib memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kegagalan bangunan gitu ya. Termasuk ganti rugi atas biaya pengobatan yang dikeluarkan secara real gitu ya oleh pihak yang dirugikan, atau bagian biaya pelayanan lainnya, dan ganti rugi atas musnah atau rusak ataupun hilangnya akibat bangunan tersebut yang gagal begitu ya. Nah, proses ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab ini harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan begitu ya? Pasal 8 ayat 1 huruf B Undang-Undang Jasa Konstruksi itu dengan tegas memberikan perlindungan hukum gitu ya, atau hak pada masyarakat untuk melakukan gugatan dan upaya untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Tetapi sebelum mengajukan gugatan,
Anda perlu melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal tersebut diatur di dalam pasal 144 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 gitu ya tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, apabila musyawarah yang dilakukan ini tidak berhasil, maka permasalahan ini akan berlanjut ke meja hijau gitu ya, atau berlanjut ke gugatan di pengadilan. Nah, gugatan ini dibuat berdasarkan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Di samping itu juga dapat melakukan atau mengambil upaya hukum yang lain berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sebagai konsumen, Anda memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi begitu ya, atau kompensasi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, berkaitan dengan hal ini, Anda perlu memperhatikan kontrak jual beli yang dilakukan antara Anda dan juga developer gitu ya, ataupun dengan kontraktor apabila memang ada gitu ya, karena kan dengan kontraktor ini kan yang ditunjuk oleh konstruksi begitu ya, harusnya yang ditentukan oleh developer, jadi seharusnya ada perjanjian antara developer dan juga konstruksi. Nah, mengenai hal-hal apa saja yang memang dijanjikan atau diatur di dalam klausul perjanjian tersebut gitu ya dalam kontrak, yang kemudian ini yang bisa menjadi dasar bagi Anda untuk melakukan penuntutan ganti rugi. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur bahwa penyelesaian sengketa antara Anda dengan developer dan atau kontraktor dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan gitu ya. Nah, selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan rumah sebagai tempat tinggal juga harus memenuhi syarat keandalan bangunan gedung yang meliputi syarat keamanan gitu ya. Yang termasuk di dalamnya adalah kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kokoh dalam mendukung beban muatan. Nah, kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang saya jelaskan gitu ya, ketentuan mengenai Undang-Undang Bangunan Gedung ini itu dapat dijerat dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Bangunan Gedung gitu ya, yang bunyinya setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga mengakibatkan bangunan tidak layak fungsi dapat dipidana kurungan dan atau pidana denda. Nah, pidana kurungan dan atau pidana denda dalam pasal 47 itu dapat dihitung berdasarkan beberapa ketentuan gitu ya, atau beberapa hal gitu ya. Yang pertama, pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. Atau yang kedua, pidana kurungan paling lama 2 tahun dan atau pidana paling banyak 2%, pidana denda ya, paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup. Atau yang ketiga, pidana kurungan paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, dengan demikian, maka untuk menjawab pertanyaannya Pak Irfan gitu ya, langkah hukum yang dapat diambil oleh Pak Irfan adalah menuntut ganti rugi kepada kontraktor dan atau developer baik melalui pengadilan ataupun melalui di luar pengadilan begitu ya. Selain itu, Anda juga dapat melaporkan kontraktor ini ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Apabila kontraktor selaku penyedia jasa konstruksi memang lalai dalam memenuhi kewajiban dalam atau sesuai dengan undang-undang tersebut. Tetapi saya usulkan untuk melakukan musyawarah dulu gitu ya untuk mencapai mufakat. Apabila memang itu tidak terjadi, baru kemudian Anda melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak kontraktor dan atau jasa developer. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi setiap kalian yang menonton video ini, terutama bagi Pak Irfan yang memang lagi dalam pergumulan atau di dalam beban karena permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.